Cek cek cek, mic-nya mati. Cek. Cek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man thara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bermajelis, berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari Al-Qur'an. Dan ini adalah di antara majelis yang paling baik di antara majelis-majelis yang ada di muka bumi ini, dan di antara pelajaran yang paling baik yang dipelajari, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang masyhur, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan kita masih melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an dari kitab Tafsirul Karimir Rahman atau Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di yang wafat tahun 1376 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih di awal-awal surat Al-Baqarah. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah selesai membaca tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai yang keempat. Dan insyaallah malam hari ini kita memasuki tafsir ayat yang kelima. Kita baca dulu ayatnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada ayat yang pertama dari surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, kemudian Allah menyampaikan dzalikal kitabu la raiba fihi, bahwasanya kitab itu yaitu Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin,
dan Al-Quran menjadi petunjuk bagi yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Kemudian Allah menyebutkan beberapa sifat karakter orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, mereka beriman pada yang ghaib. Wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami berikan rezeki pada mereka, mereka menginfakkan. Kemudian yang keempat, sifat atau karakter orang bertakwa itu adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan diturunkan kepada nabi sebelummu. Berarti beriman juga kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Kemudian sifat yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap akhirat mereka meyakini. Maka pembahasan yang terakhir dari pembahasan sebelumnya adalah kita sudah membahas seluruh karakter yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah yang menjadi karakter orang yang bertakwa. Tentu saja banyak sekali karakter dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di ayat di awal-awal surat Al-Baqarah ini Allah hanya menyebutkan 5 karakter ini. Ya. Kemudian setelah menyebutkan 5 karakter bagi orang yang bertakwa, yang mana Al-Quran ini memberikan petunjuk bagi orang yang bertakwa dengan 5 karakter ini, kemudian Allah melanjutkan di ayat yang kelima. Allah menyampaikan ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika, mereka itulah, yaitu al-muttaqun, orang yang bertakwa tadi, ala hudan min rabbihim, di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berbahagia. Maka di sini kita baca tafsir yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir Sa'di rahimahullah taala. Maka beliau menjelaskan ayat yang kelima ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Ulaika ay, mereka itulah, maksudnya adalah al-mausufuna bi tilka sifat, yaitu orang-orang yang sudah memiliki sifat dengan sifat-sifat tersebut al-hamidah, yang terpuji, yaitu 5 sifat tadi. Maka orang-orang yang memiliki 5 karakter yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan semua karakter tadi itu terpuji di sisi Allah, ala hudan mir rabbihim, di atas petunjuk dari Rabb mereka. Maka orang yang berhasil memasukkan 5 sifat ke dalam hatinya, menjadi karakter jiwanya, maka mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ala hudan mir rabbihim, di atas petunjuk dari Rabb mereka, maksudnya adalah ala hudan azimin, di atas petunjuk yang besar. Di atas petunjuk yang besar. Li'anna tankir, kenapa diberikan tambahan di atas petunjuk yang besar? Li'anna tankira li ta'zim, karena lafaz nakirah ini memberikan faedah ta'zim, pengagungan. Isim atau kata benda dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ma'rifah, ada yang namanya nakirah. Ada yang namanya ma'rifah, ada yang namanya nakirah. Ya. Ma'rifah itu salah satu ciri yang paling mudah ditemui adalah ketika kata itu diberi awalan al-aba, itu namanya isim ma'rifah. Nah, kebalikannya, kalau kata itu enggak diberi kata alif lam gitu, makin namanya isim nakirah. Nah, ketika menggunakan isim nakirah ini ada beberapa alasan kenapa kok menggunakan isim nakirah. Salah satu alasan yang diketahui oleh para orang-orang Arab, mereka menggunakan isim nakirah untuk menunjukkan pengagungan terhadap sesuatu. Maka ketika Allah menyampaikan ulaika ala hudan,
Allah tidak menggunakan al-huda, tapi Allah menghilangkan al-nya, sehingga itu menjadi isim yang disebut nakirah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, rahasianya kenapa Allah menghapuskan kata al ini, beliau menyatakan li'annat tankir lit-ta'zim, karena membentuk kata dengan model, dengan sighah nakirah ini memberikan faedah pengagungan atas hal tersebut. Maka petunjuk maknanya adalah, maka petunjuk yang mereka dapat dari Allah ini bukan petunjuk yang biasa saja. Karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagaimana menjalani kehidupan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan beliau menyampaikan wa ayyu hidayatin a'zamu min tilkas sifatil madhkurah. Kata beliau, maka hidayah mana yang lebih besar? Adakah hidayah petunjuk yang lebih besar? Min tilkas sifatil madhkurah, daripada sifat-sifat yang sudah disebutkan. Ya. Sifat yang disebutkan ya tadi dalam Al-Qur'an disebutkan, pertama beriman pada yang gaib, yang kedua mendirikan salat, kemudian memberikan infak sedekah, ya. Kemudian dia beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian dia beriman kepada hari akhir. Maka orang yang berhasil mengimani 5 hal ini mendapatkan hidayah yang luar biasa. Dan kata beliau, wa ayyu hidayatin a'zamu min tilkas sifatil madhkurah, dan adakah hidayah yang lebih besar daripada orang itu memiliki sifat tadi yang kita bahasakan, semuanya itu adalah keimanan. Maka tidak ada hidayah atau tidak ada hal yang lebih besar dalam kehidupan kita melebihi keimanan kita kepada agama Islam ini, dengan keimanan yang benar. Maka beliau mengatakan al-mutadamminati lil aqidati sahihati wal a'malil mustaqimah, yang mana sifat tadi, 5 sifat tadi itu berhubungan, ya, atau mencakup akidah yang benar, keyakinan yang benar, keyakinan manusia yang benar, dan juga amal-amal yang lurus. Amal-amal yang lurus. Karena bisa jadi manusia itu dalam kehidupannya pasti berkeyakinan, memiliki keyakinan tertentu. Siapapun dia, manusia manapun, pasti memiliki sebuah keyakinan terhadap pencipta alam semesta dan alam semesta ini. Siapapun dia, pasti punya keyakinan tertentu. Ada yang meyakini bahwasanya alam semesta itu tercipta dengan sendirinya. Ada yang meyakini bahwasanya ada bagian-bagian alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan selain Tuhan yang tertinggi. Sehingga ada banyak dewa-dewa, ada banyak Tuhan-Tuhan yang mampu memiliki kuasa untuk mencipta, mengelola, dan mengatur alam semesta di luar kehendak Allah, di luar kehendak Tuhan pencipta. Ya. Ada juga yang meyakini punya satu-satunya pengatur pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah keyakinan yang selamat. Keyakinan manusia terhadap alam semesta dan penciptanya yang paling selamat adalah keyakinan orang-orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Dan juga amal-amal yang lurus, salat, zakat, dan seterusnya. Baik. Kemudian beliau menyampaikan wahal al-hidayatu fil haqiqati illa hidayatahum, ya. Wa ma siwaha mimma khalafaha fahiya dhalalah. Ya, kata beliau wal hidayah, dan apakah ada sebuah hidayah fil haqiqah yang sejati, yang sebenarnya, illa hidayatahum, kecuali hidayah bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini, yaitu hidayah ketika dia mendapatkan keyakinan sebagai seorang muslim.
Wa ma siwaha, dan apa yang selain hidayah tersebut, mimma khalafaha, dari apa-apa yang menyelisih keyakinan atau akidah ini atau sifat-sifat ini, fahiya dhalalatun, dia adalah kesesatan. Ya, maka di sini kita bisa mengambil faedah. Ya, bisa mengambil faedah bahwasanya sudah termasuk hal yang menjadi konsekuensi kita ketika kita memegang hidayah Islam. Ketika kita memegang hidayah Islam, kita akan menganggap semua yang bertentangan dengan Islam adalah kesesatan. Dan itu adalah keyakinan yang sangat-sangat wajar sekali dalam tanda kutip. Bukan keyakinan yang perlu dipertanyakan atau dipertentangkan, tidak. Ya. Ketika kita meyakini bahwa Islam adalah hidayah dari Allah, maka yang bertentangan dengannya itu otomatis adalah kesesatan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal." Ya. Dan apakah ada setelah kebenaran kecuali kesesatan? Namanya kebenaran, lawannya adalah kebatilan. Namanya hidayah, lawannya adalah kesesatan. Maka tidak mungkin di satu waktu yang sama kita meyakini hidayah itu yang ini, kemudian ada yang bertentangan dengannya, kemudian disebut itu juga hidayah. Karena ini berarti menggabungkan dua hal yang bertentangan. Dan itu mustahil secara akal. Mustahil secara akal. Ya. Jam'u baina al-jam'u baina naqidaini mustahil aqlan. Menggabungkan suatu hal yang bertentangan itu adalah hal yang mustahil, tidak mungkin. Maka dakwah-dakwah, klaim-klaim yang menyampaikan ya bahwasanya agama di luar Islam itu juga kebenaran, maka ini adalah klaim yang batil, jelas. Bagaimana Islam yang mengatakan bahwasanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, disamakan dengan orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsah. Tuhan itu adalah satu dari yang tiga. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Bagaimana bisa disamakan qul huwallahu ahad tadi dengan yang mengatakan waqalatil yahudu Uzairu binullah, waqalatin nasara Isa binullah. Dan orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lam yalid wa lam yulad. Dan orang Nasara mengatakan Isa adalah anak Allah, Allah menyampaikan lam yalid wa lam yulad. Bagaimana disamakan yang mengatakan Allahu ahad, qul wallahu ahad dan seterusnya dengan orang yang mengklaim bahwasanya ada Dewa Pencipta ini, kemudian Dewa Pencipta ini punya anak, punya istri, melahirkan anak turun, kemudian punya cucu. Bagaimana disamakan Tuhan dengan makhluk? Ya, sedangkan Allah menyampaikan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Maka beliau menyampaikan, memberi pertanyaan yang sebenarnya tidak butuh jawaban, tapi ini menegaskan ketidakmungkinan itu. Wahal al-hidayatu fil haqiqati illa hidayatahum. Bukankah hidayah itu sebenarnya ya tidak ada hidayah kecuali hidayah orang yang mendapatkan keyakinan Islam ini. Wa ma siwaha mimma khalafaha fahiya dhalalah. Dan apapun yang menyelisih akidah ini, yang menyelisih sifat-sifat ini, maka dia jelas adalah kesesatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali kepada ayat. Allah menyampaikan ulaika, mereka itulah. Ulaika kembali kepada orang yang memiliki sifat 5 sifat tadi. Mereka semua itu ala hudan, di atas petunjuk min rabbihim, dari Rabb mereka. Maka kata huda tadi menunjukkan keagungan,
daripada petunjuk itu, dan dia adalah petunjuk paling agung, paling besar, paling mulia yang didapatkan oleh seorang hamba dari pencipta alam semesta. Kemudian beliau membahas kata ala setelahnya, ulaika ala. Ulaika ala. Ala dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan bebas biasanya dimaknai di atas. Maka beliau menyinggung perkara ini. Beliau mengatakan wa'ata bi'ala. Wa'ata, dan Allah menjelaskan datang bi'ala dengan menggunakan lafaz ala. Ya. Fi hadzal mawdi'i, di tempat ini, ya. Ad-dallati, yang mana ala itu menunjukkan alal isti'la, atas posisi ketinggian sesuatu. Ala itu kan artinya di atas. Maka ala ini memberikan faedah berada di posisi yang atas. Ya. Wa fid dhalalati, dan dalam kesesatan, ya'ti, Allah mendatangkan, Allah datang dengan menggunakan bifi, dengan lafaz fi. Fi itu artinya di dalam. Fi itu artinya di dalam. Salah satu maknanya. Ya, salah satu maknanya. Ya. Meskipun terkadang fi juga digunakan untuk makna yang lain, tapi pada umumnya fi, ya, pada umumnya fi itu menunjukkan di dalam sesuatu. Ya, menunjukkan di dalam sesuatu. Ya. Maka beliau mengatakan kama fi qaulihi, sebagaimana dalam firman Allah, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Dan sesungguhnya kami juga kalian itu berada di atas hidayah, la'ala hudan, atau la fi dhalalin mubin, atau di dalam kesesatan. Tip. Pertanyaannya sekarang, mengapa Allah Subhanahu wa taala membedakan ketika menyebutkan hidayah Allah menggunakan kata ala, di atas hidayah? Kenapa tidak disebut di dalam hidayah saja? Dan kenapa Allah ketika membahas kesesatan Allah menggunakan kata di dalam? Di dalam. Kenapa tidak di atas kesesatan saja? Ala dhalalah. Maka beliau menyampaikan, li'anna sahibal huda, karena orang yang mendapatkan hidayah musta'lin, dia itu posisinya berada di atas, bil huda, dengan petunjuknya, murtafi'in bihi, dia meninggi derajatnya dengan hidayah yang didapat. Orang mendapat hidayah itu memiliki ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sudah selayaknya menggunakan kata ala, di atas hidayah, karena orang yang mendapatkan hidayah itu berada dalam posisi yang tinggi. Wasahibud dhalal, sedangkan orang yang berada dalam kesesatan, munghamisun fihi, dia tenggelam di dalamnya. Muhtakirun, dan dia terhinakan. Ini yang beliau sampaikan. Maka kita tahu di sini Allah menggunakan kata ala untuk hidayah, menunjukkan apa? Memberikan faedah. Orang mendapat hidayah itu memiliki kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka memberikan faedah juga kepada kita. Ya. Apa faedahnya? Kalau orang yang mendapatkan hidayah Islam itu memiliki ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus berbangga dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita, yang membuat diri kita tinggi di sisi Allah. Maka orang muslim yang memahami hal ini, dia tidak akan minder dengan agamanya. Dia malah bangga dengan Islamnya. Iya. Dia tidak malu-malu mengatakan, iya, saya muslim. Tidak ada masalah, saya muslim. Ya. Karena saya muslim, saya memegang agama saya, sehingga saya tidak mau melakukan hal ini dan hal itu. Sehingga saya melakukan hal ini dan hal itu. Sangat bangga dengan Islamnya. Kenapa? Karena kita ala hudan, di atas hidayah, dan kita memiliki
ya, posisi yang tinggi di sisi Allah. Maka kenapa kita harus merendah di hadapan manusia? Ya. Maka kita harus berbangga dengan keislaman kita. Ya, di hadapan orang kafir maksudnya. Ya, di hadapan orang kafir. Ya. Makanya di dalam beberapa kesempatan Nabi SAW membuat ketetapan-ketetapan yang menunjukkan Islam itu ya ya'lu wa la yu'ala alaih. Islam itu harus tinggi, tidak boleh di bawah sesuatu yang lainnya. Ya. Namanya Islam itu harus menunjukkan kewibawaannya. Ya, menunjukkan apa? Kewibawaan. Dan wibawa itu bukan berarti mewah, bukan berarti kaya, tidak. Wibawa itu kehormatan. Kadang orang yang tidak kaya pun punya kehormatan. Ya. Jadi harus punya kehormatan. Ya. Makanya misalkan Nabi SAW, ya, ketika melihat ada seorang sahabat yang berjalan itu berjalannya model orang sombong gitu. Jadi apa namanya, berjalannya dengan jalan yang tegap dan petentang-petenteng, tapi di medan jihad. Tapi di medan jihad, maka Nabi SAW membiarkan, ya, biarkan itu. Cek diwasno wong kafir. Dibolehkan, tapi dalam kondisi biasa di hadapan sesama muslim tidak. Karena kita sesama muslim, kita sama-sama berada di atas hidayah. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lainnya kecuali dengan ketakwaan. Kita posisinya, tapi di hadapan orang kafir, banggakan dengan agamamu, banggalah dengan agamamu. Ya. Nabi SAW ketika datang ke Makkah, ya, dalam umratul qadha, setelah mau umrah, Nabi gagal karena dihalangi oleh orang kafir Quraisy, kemudian bikin perjanjian Hudaybiyah. Habis itu Nabi balik ke Madinah, kemudian beberapa tahun lagi Nabi datang lagi untuk menunaikan umrahnya. Ya, perjanjiannya seperti itu. Nah, ketika datang sudah disiapkan orang-orang Quraisy suruh minggir dulu ke Jabal Abi Qubais. Ya. Di salah satu sisi bukit yang ada di kota Mekah itu. Ya, melihat ke arah Ka'bah. Ya, maka orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy berbisik-bisik, ngerasani. Ya. Karena orang-orang muhajirin, orang Mekah itu banyak yang sakit ketika baru pindah ke Madinah. Karena tasik dereng nyocokno hawane angel gitu ya. Berbeda. Cuaca Mekah dengan cuaca Madinah itu berbeda. Sehingga banyak orang-orang Mekah sakit. Dan itu tersiar kabarnya sangat masyhur sekali. Maka ketika mulai tawaf kaum muslimin, khususnya orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy berbisik-bisik, lihat itu orang-orang muslim, ya, telah membuat mereka lemah penyakit di kota Madinah. Membuat mereka lemah penyakit di kota Madinah. Maka Nabi SAW memerintahkan pada para sahabat, nanti ketika sampai di posisi di mana kalian terlihat orang kafir, kalian jangan jalan biasa. Kalian agak lari. Seperti apa namanya, militer yang sedang latihan gitu. Lari, agak lari. Lihat, ya, pertunjukkan kepada mereka kekuatan fisik kaum muslimin. Jangan terlihat lemah di hadapan orang kafir. Sehingga ada yang namanya rommel dalam umrah. Ya. Sampai akhirnya menjadi sunnah. Ya. Maka seorang muslim harus bangga. Kenapa? Karena kita ala hudan, bukan fi dhalal, bukan di dalam kesesatan. Nah, sedangkan kenapa kalau kesesatan itu menggunakan kata fi, yang maknanya di dalam kata beliau, karena seolah-olah orang yang sesat itu seperti tenggelam. Kita bisa bayangkan orang yang tenggelam itu berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkan diri. Ya. Orang tenggelam berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau tidak ada bantuannya, dia pasti akan tenggelam. Ya. Jadi dia itu penuh kebingungan, dia itu penuh dengan kegelapan, namanya tenggelam. Ya. Penuh dengan kekhawatiran, hakikatnya kesesatan semacam itu. Maka beliau mengatakan, wasahibud dhalal munghamisun fihi, seperti masuk ke dalam kesesatan itu. Ya. Muhtakirun, dan dia akhirnya menjadi hina. Karena namanya berada di dalam itu bukan di atas, kan seperti tenggelam.
Ya. Maka dia tidak terlihat. Ya. Tapi ala kulli hal, maka itu diantara apa yang dibahas oleh musannif. Maka Allah menyampaikan ulaika, mereka itulah yang memiliki 5 sifat ala, di atas hudan, petunjuk. Yang mana petunjuk itu petunjuk besar, min rabbihim, dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya hidayah itu adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Murni hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terkadang ada seseorang yang sangat dekat dengan sumber hidayah, tapi ternyata dia tidak mendapatkan hidayah. Ada orang yang sangat jauh dari sumber hidayah, tapi dia mendapatkan hidayah. Ya. Ada orang-orang yang di pikiran kita, wah ini pasti dapat hidayah lah. Orang semacam ini kok nggak dapat hidayah. Di pikiran kita seperti itu. Abu Thalib, paman Nabi, seumur hidup Nabi, Abu Thalib mendukung ponakannya sampai rela ikut diboikot bersama Nabi. Bahkan ketika diboikot dia masih membela ponakannya seumur hidup sampai Abu Thalib wafat. Tapi dia tidak mendapatkan hidayah. Dan ada ya, orang seperti Abu Sufyan, orang seperti apa? Penggantinya Abu Jahal di Mekah. Abu Jahal tewas, yang mimpin orang kafir Abu Sufyan, yang sangat jauh dari hidayah. Di mata orang, dia sangat jauh dari hidayah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Abu Sufyan. Memberikan hidayah kepada Abu Sufyan. Ya. Maka di sini hudan mir rabbihim, petunjuk itu dari Allah. Maka penting untuk kita selalu meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan di atas petunjuk itu. Karena meskipun kita telah ilmu yang begitu banyak, dekat dengan tempat atau sumber ilmu, atau mungkin kitalah sumber ilmu itu sendiri, tapi kalau Allah berkehendak akan cabut hidayah itu. Dan itu bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah melanjutkan, wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika, dan mereka itulah, mereka itu, ya, al muflihun, orang-orang yang muflihun. Apa yang dimaksud dengan muflihun? Maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau menyampaikan, tsumma qala, kemudian Allah menyampaikan, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang yang mendapatkan al-falah. Al-falah, muflihun, ya, maknanya adalah orang-orang yang mendapatkan al-falah. Al-falah itu apa? Beliau menyampaikan wal falahu, dan kata al-falah itu maknanya wal fauzu. Dia adalah keberhasilan bil matlubi, dengan apa yang dicari. Wan najati, wan najatu, dan keselamatan minal marhubi, dari apa yang dia takuti. Ini al-falah. Maka ketika kita mendengarkan seruan muadzin hayya 'alal falah, falah itu maknanya, makna lengkapnya, orang dapat apa yang dia harapkan dan berhasil selamat dari apa yang dia khawatirkan. Itu al-falah. Ini maknanya. Ya. Maka kalau orang hanya berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan saja, tapi tidak berhasil selamat dari apa yang dia khawatirkan, masih belum disebut falah. Masih belum disebut falah. Ya. Misalkan dia sangat ingin, ya, mendapatkan harta yang melimpah, tapi di waktu yang sama dia khawatir terhadap anak-anaknya. Maka kemudian dia mendapatkan harta melimpah, tapi anaknya meninggal. Ya. Maka hal ini masih belum disebut falah.
Dan kalau misalkan orang itu berhasil selamat dari apa yang dia khawatirkan, tapi dia tidak berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, juga masih belum disebut falah. Orang khawatir terhadap anaknya, tapi di waktu yang sama dia juga ingin mendapatkan harta yang banyak. Anaknya selamat, tapi dia tidak dapat harta yang banyak, masih belum disebut falah. Kata beliau, orang yang mendapatkan falah ini, falah maknanya adalah orang dapat dua-duanya. Dia dapat apa yang dia inginkan, dan dia selamat dari apa yang dia khawatirkan. Maka ketika Allah menyampaikan wa ulaika humul muflihun, maka maknanya, maka orang-orang yang berhasil mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia memiliki 5 sifat orang bertakwa, maka dia akan mendapatkan al-falah ini. Dia akan mendapatkan apa yang diinginkan, dan dia akan selamat dari apa yang dia khawatirkan. Dan dimaksud di sini adalah dia mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu ridho Allah, dan dia juga mendapatkan surganya Allah. Dan dia selamat dari yang dia khawatirkan, apa itu? Siksanya Allah dan murkahnya. Dia akan terselamatkan dari hal itu. Ya. Dan tidak ada yang lebih menggembirakan melebihi seseorang yang berhasil mendapatkan hal ini. Baik. Kemudian beliau menyampaikan wa ulaika humul muflihun. Ya. Kalau kita melihat di sini wa ulaika, dan mereka itulah. Sebenarnya kalau secara bahasa cukup wa ulaika al muflihun. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberhasilan, falah. Tapi Allah menyisipkan di situ ada hum. Hum itu kata ganti. Yang kata ganti itu juga kembali kepada ulaika. Jadi seperti menyebutkan sesuatu secara double. Ya. Nah, mengapa kok Allah cukup saja wa ulaikal muflihun? Maka wa ulaika hum, dan mereka itulah 2 kali. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan falah. Maka kata beliau di sini memberikan faedah. Iya. Memberikan faedah apa? Menambahkan dhamir di sini memberikan faedah pembatasan. Pembatasan. Maka al-falah tidak akan didapat kecuali orang-orang yang seperti mereka. Orang mau dapat falah, mau dapat keberhasilan di dunia dan akhirat, tapi dengan cara lain tidak akan pernah dapat. Karena dibatasi oleh Allah, faulaika hum. Ulaika itu kembali kepada al-muttaqun, orang bertakwa tadi. Dan hum itu juga sama, kembali kepada orang bertakwa. Jadi seperti ada 2 pengikat yang mengikat keduanya kembali kepada orang yang bertakwa, yang memiliki 5 sifat. Makanya beliau menyampaikan asarul falaha fihim. Asara, dan Allah memberikan batasan al-falaha, keberhasilan fihim, hanya pada mereka. Hanya pada mereka. Dengan apa? Menyebutkan 2 pengikat tadi. Yang satu namanya isim isyarah dalam bahasa Arab, isim isyarah, yang satu adalah dhamir. Yang keduanya harus merujuk kembali kepada sebuah kata. Karena kata ganti atau kata petunjuk itu tidak mungkin dia berdiri sendiri. Pasti ada kata yang dia harus kembali padanya. Dan dua-duanya kembali kepada al-muttaqun, orang bertakwa. Ya, pada surat Al-Baqarah ayat kedua. Ya, hudan lil muttaqin alladzina, itu yang memiliki 5 sifat. Maka di sini ada pembatasan. Ya. Ini namanya balaghatu Al-Qur'an, balaghahnya Al-Qur'an, ya. Nah, kenapa kemudian pertanyaannya, kenapa Allah memberikan batasan semacam ini? Benar-benar menekankan bahwasanya al-falah itu hanya didapatkan oleh orang-orang tadi, memiliki 5 karakter, 5 sifat dari Allah sebagai petunjuk tadi. Maka beliau menyampaikan li'annahu, bahwasanya la sabila, tidak ada jalan ilal falahi, menuju keberhasilan, menuju al-falah, illa bisuluki sabilihim, kecuali dengan melalui jalan mereka, melalui jalan ketakwaan,
orang ingin mendapatkan al-falah, mendapatkan apa yang dia inginkan dan berhasil selamat dari yang dia khawatirkan, tidak mungkin dapat itu kecuali dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang ingin mendapatkan, ya mungkin akan ada yang menyampaikan, oh saya tidak bertakwa, tapi saya mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Iya. Tapi apakah hidup ini hanya cuma di dunia? Ya, kadang orang terbatas berpikirnya, pokoknya dikira hidupnya ya sudah hidup di dunia. Yang penting di dunia baik ya sudah, nanti akhirat baik. Baik menurut siapa? Standar baik itu sangat sangat bisa ditarik ulur sekali. Ya. Bisa saja A menurut dia baik, menurut B dia buruk. Maka harus ada standar paten, standar pasti. Apa standar yang pasti itu? Yaitu standar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau baik di sisi Allah, maka dia benar-benar kebaikan. Tapi kalau di sisi Allah dia bukan baik, meskipun di hadapan manusia dia baik, dia adalah keburukan. Ya, dia adalah keburukan. Maka beliau menyampaikan, ya, Allah memberikan batasan ini. Kenapa? Karena tidak mungkin keberhasilan yang sejati dunia akhirat. Kita bicara dunia akhirat. Nih, kita bicara dunia akhirat. Tidak mungkin keberhasilan yang sebenarnya dunia akhirat kecuali dengan jalan ketakwaan. Kecuali dengan jalan ketakwaan. Iya. Mungkin juga akan muncul orang yang sombong seperti Fir'aun. Iya. Seperti Korun. Diberikan harta, diberikan kekuasaan. Buktinya saya enggak bertakwa. Saya dapat jabatan yang luar biasa. Saya tidak bertakwa, saya mendapatkan kehormatan dari manusia. Saya tidak bertakwa, saya mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Jadi takwa bukan satu-satunya jalan untuk mendapatkan keberhasilan. Maka kita sudah berbeda dalam mendefinisikan keberhasilan ini. Keberhasilan menurut orang tersebut hanya untuk kehidupan dunia. Seorang muslim memandang keberhasilan bukan cuma dunia, dunia akhirat. Maka percuma kalau di dunia dia seolah-olah dia berhasil di mana manusia, tapi di akhirat diazab oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia belum berhasil mendapatkan tadi. Dia mungkin berhasil mendapatkan al-fauzu 'alal matlub, dia berhasil mendapatkan yang inginkan, tapi dia tidak berhasil an-najatu minal marhub. Tidak berhasil dari tidak berhasil menghindari apa yang dia khawatirkan, apa yang dia takutkan, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah mati. Ala kulli hal, maka beliau menyatakan di annahu la sabila ilal falah illa bisuluki sabilihim. Dan beliau menyampaikan wa ma ada tilkas sabil. Dan apapun ada tilkas sabil yang selain jalan tersebut, jalan hidayah, jalan takwa, fahiya sabilus syaqai, fahiya subulus syaqai, maka dia adalah jalan-jalan kehancuran, jalan-jalan kecelakaan, wal halaki, dan jalan kehancuran, ya, wal khasari, dan jalan kerugian, allati taqdi, yang akan mengarahkan bisa likiha, orang yang mengikuti jalan tersebut, ilal halaki, menuju kehancuran dirinya sendiri. Ya, menuju kehancuran dirinya sendiri. Ya. Maka ini yang dia sampaikan. Kenapa kok ditambahkan hum di situ sebagai bentuk pembatasan bahwasanya al-falah, yang mana falah itu adalah berhasil mendapatkan diinginkan dan selamat dari apa yang dia khawatirkan. Dunia akhirat tidak bisa didapat kecuali kembali, yaitu dengan jalan takwa. Orang yang tidak mengikuti jalan takwa tidak akan bisa mendapatkan hal tersebut. Mungkin akan dapat sebagian, tapi tidak akan dapat al-falah secara utuh yang kita sebutkan tadi. Kemudian beliau menyatakan falihada. Kemudian setelah itu masuk ke ayat ke-6. Di ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menyinggung tentang orang kafir dan orang munafik. Ayat ke-6 dan seterusnya akan menyinggung tentang orang kafir dan orang munafik.
Kenapa? Kata beliau, falihada, oleh karenanya, lamma dzakara, ketika Allah menyebutkan sifatil mu'minina, sifat orang-orang beriman, haqqa, ya, secara benar, ya, atau sudah selayaknya, ya, dzakara sifatil kuffari, ya, maka sudah selayaknya Allah menyebutkan sifat-sifat orang kafir, al-mudhirina, yang menampakkan di kufrihim, terhadap kekufuran mereka, al-mu'anidina, yang memusuhi lir rasul, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ada di mulai pada ayat ke-6, kemudian Allah menyebutkan bagaimana karakter orang-orang yang kafir, yang mana itu adalah lawan daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin adzan terlebih dahulu nih, sudah masuk Isya. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita lanjutkan satu ayat lagi, yaitu ayat yang ke-6. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang lima sifat orang bertakwa, yang 5 sifat ini penting supaya kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ini, dan 5 sifat ini menjadi penanda bahwasanya kita mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang memiliki sifat ini, maka dia akan mendapatkan al-falah, mendapatkan keberhasilan sejati, yaitu al-fauzu minal matlub, atau al-fauzu bil matlub wan najatu minal marhub,
yaitu orang yang berhasil mendapatkan yang diinginkan dan selamat dari apa yang dikhawatirkan. Maka setelah selesai memasuki ayat ke-6, Allah mulai membahas orang kafir. Ya, Allah menyandingkan kalau orang kafir itu kayak gini. Faqala, maka Allah menyampaikan, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah menyampaikan, kita artikan ya secara bebas, orang-orang yang kafir, innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka. A'andzartahum, apakah engkau beri peringatan mereka? Am lam tunzirhum, ataukah engkau tidak memberi peringatan mereka? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Maka beliau menafsirkan, qala al-musannifu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau ketika menafsirkan ayat ini beliau menyampaikan, yukhbiru ta'ala, Allah memberikan informasi kepada kita di ayat ini ketika menyampaikan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Ya, yaitu maksudnya siapa? Yaitu ittasafu bil kufri. Ya. Yaitu orang yang memiliki sifat karakter kekufuran. Wansabaghu fi bihi, dan sudah menempel, melekat pada dirinya. Wasara wasfan lahum, dan hal itu sudah menjadi karakter mereka. Laziman, yang sudah melekat, tidak mungkin terpisah. La yarda'hum, tidak akan ya menakuti mereka, ya. La yarda'hum anhu radiun, tidak akan menakuti mereka dari kekufuran itu orang yang memberikan ketakutan. Wala yanja'u fihim wa'dhun, ya. Dan juga tidak akan bermanfaat nasihat pada diri mereka. Ya, annahum, bahwasanya mereka mustamirruna, akan berkelanjutan terus menerus ala kufrihim, di atas kekufurannya. Maka kita Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innal ladzina kafaru. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Maksudnya yang kafir di sini yang memang benar sudah ditetapkan Allah sebagai orang kafir. Ya, yang memang sudah ditetapkan Allah sebagai orang kafir. Ya, maka di sini tidak akan bertentangan. Misalkan, loh, Ustaz, dulu ada orang Muslim tapi dulunya kafir. Ya, nah berarti dia tidak ditetapkan Allah sebagai orang kafir seumur hidup. Yang dimaksud di ayat ini adalah orang yang ditetapkan sebagai orang kafir seumur hidupnya, yang tidak akan bermanfaat lagi upaya makhluk untuk menyelamatkan orang itu dari kufuran, tidak akan ada manfaatnya. Maka kata beliau, fasawa'un alaihim, maka sama saja bagi mereka. A'andzartahum, apakah engkau memberi peringatan? Am lam tunzirhum, atau engkau tidak beri peringatan? Khitabnya di sini kepada Nabi, sama saja wahai Muhammad. Engkau ingatkan mereka atau tidak engkau ingatkan mereka, kalau sudah ditetapkan Allah sebagai kekufuran, tidak akan bisa selamat. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ya, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Maka dari sini ada hubungan dengan ayat sebelumnya yang kita sudah singgung juga. Maksudnya hidayah itu min rabbihim, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah ditetapkan dia tidak akan dapat hidayah, upaya yang dilakukan, bahkan orang yang paling dekat kepada Allah sendiri pun tidak akan mampu untuk memberikan hidayah orang yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan ini, menginformasikan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Ya, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah ini kepada orang yang kau inginkan. Kehendak hidayah ini bukan kehendakmu. Engkau hanya memberikan informasi. Tapi hidayah sejati itu kembali kepada pemilik hidayah, dari Allah Azza wa Jalla. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan hidayah itu.
Maka di sini sudah dijelaskan, orang yang sudah ditetapkan kafir oleh Allah, sama saja Muhammad engkau beri peringatan atau kau biarkan, mereka akan kafir, mati kafir. La yu'minun. Mereka tidak akan beriman. La yu'minun. Ya. Mereka tidak akan beriman. Kemudian beliau menjelaskan apa makna dari al-kufr gitu. Maka beliau mengatakan qala wa haqiqatul kufri, dan hakikat daripada kekufuran itu huwal juhudu, yaitu pengingkaran lima jaa bihi rasul, terhadap apa yang telah datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au jahada ba'dahu, atau ingkar terhadap sebagian. Maka namanya kekufuran itu adalah dia ingkar terhadap seluruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebagian dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya para fuqaha dalam pembahasan fikih menyampaikan, kalau misalkan ada orang yang mengingkari salah satu saja, misalkan dari rukun Islam, dihukumi kafir. Kekufuran. Mengingkari saja. Sholat 5 waktu enggak wajib. Siapa yang ngomong wajib? Mengingkari. Padahal jelas sekali itu dibawa oleh Rasulullah SAW. Mengingkari sholat wajib. Mengingkari puasa Ramadan. Iya. Mengingkari sebagian saja, bukan seluruh, sebagian saja apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan itu dipastikan memang itu dari Nabi SAW. Maka dia kafir. Maka kata beliau, hakikat dari kufur adalah hal itu. Fahaula'il kuffar, ya, maka orang-orang kafir ini la tufiduhum ad-da'watu, tidak akan memberikan faedah kepada mereka dakwah ini illa iqamatal hujjati alaihim, hanya kecuali hanya sebagai hujjah atas mereka, hanya sebagai memberikan informasi. Dakwah manusia itu bukan memberikan hidayah ke dalam hati, tapi hanya menyampaikan informasi. Merubah hati itu sudah kembali kepada Allah, bukan kekuasaan makhluk. Maka dakwah ini hanya menyampaikan hujah saja, menyampaikan informasi. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya sudah. Ya. Maka setiap orang silahkan, dia punya pilihannya masing-masing, tapi yang pasti semuanya akan bertanggung jawab. Wa ka'anna fi hadza qat'an. Nah, kemudian beliau menyampaikan, dan seolah-olah di ayat ini ada qat'an, ada pemutus li tama'i Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, fi imanihim, supaya orang-orang itu beriman semuanya. Ya. Kemudian, ya, maka di sini kita tahu bahwasanya Nabi SAW sangat cinta kepada manusia. Tapi kita juga perlu tahu bahwasanya terkadang, ya, apa yang kita inginkan, ya, belum tentu itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sangat menginginkan beberapa orang itu masuk ke dalam Islam, tapi tidak mampu. Bahkan tidak akhirnya orang itu mati dalam kekafiran. Maka ini seolah-olah menjadi penjelas kepada Nabi bahwasanya, wahai Nabi, keinginanmu itu tidak sesuai dengan Allah dan tidak akan mungkin bisa terwujud. Tidak mungkin seluruh manusia ini akan mendapatkan hidayah, tidak mungkin. Ya. Wa annaka la ta'sa 'alaihim. Ya. Oleh karenanya, janganlah engkau berputus asa. Jangan berkecil hati ketika dakwahmu, wahai Muhammad, itu ada yang nolak. Jangan berkecil hati. Memang sudah hukum Allah. Sudah pasti itu. Wala tadhhab nafsuka 'alaihim hasaratin. Ya. Dan janganlah biarkan dirimu itu menjadi berkecil hati, ya, menjadi berkecil hati. Karena apa? Karena penolakan sebagian orang kafir tadi. Maka di sini ayat ini menjadi penjelas bagi Nabi sekaligus pengingat. Penjelasnya apa? Bahwasanya hidayah itu milik Allah, wahai Muhammad. Ya, penjelasnya itu. Pengingatnya apa? Pengingatnya adalah, maka karena hidayah milik Allah, pasti ada orang beriman, pasti ada orang kafir. Maka kamu jalan saja dakwah ini. Iya, urusan dia menolak, maka itu sudah keputusan Allah. Kamu jalan saja, tidak perlu berkecil hati.
Maka di sini juga memberikan pelajaran kepada kita ketika kita mendakwai orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan. Kok misalkan tidak berhasil, ya sudah, yang penting kita sudah berusaha, kita sudah menyampaikan hidayah milik Allah. Kita tidak dituntut hasil dakwah, tapi kita dituntut untuk berdakwah. Iya. Maka itu hikmah dari ayat ini. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dan melanjutkan ayat-ayat berikutnya dari tafsir surat Al-Baqarah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.